Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kelas 5A beserta keluarga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum video kita mulai, apakah sudah pada cuci tangan? Jika belum, silakan pause video ini dan cuci tangan terlebih dahulu. Pak Fauzi tunggu. Namun, jika sudah, ayo kita lanjutkan video ini, oke? Hari ini kita masuk di tema 8 subtema 2. Karena kemarin kita sudah selesai di pembelajaran 1, jadi kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Kita awali pembelajaran dengan ucapan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, let's go. Sekarang anak-anak membaca bacaan yang ada di video ini ya, sambil mendengarkan saya. Siap? Kita mulai. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Dari bacaan yang saya sampaikan, kita akan membahas sedikit tentang apa yang ada di bacaan tersebut, yaitu mengenai air tanah dan air permukaan. Kita mulai dari air tanah dulu ya. Air tanah merupakan air yang mengalir di bawah permukaan bumi, dan air ini sangat jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh pori-pori tanah, bebatuan, dan akar tanaman. Di pembelajaran 1 sudah kita pelajari ini kan. Kemudian air tanah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama air tanah dangkal dan yang kedua air tanah dalam. Air tanah dangkal terletak di dekat permukaan bumi yang kedalamannya sekitar 2-8 meter. Dan disinilah kita biasanya menggali untuk membuat sumur yang airnya nanti akan digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian air tanah dalam terletak jauh dari permukaan bumi, yaitu dengan kedalaman 80-120 meter. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah dan kemudian menguap kembali.
Jadi, air ini berada di permukaan tanah karena tidak bisa diserap oleh tanah. Dan air permukaan ini lebih kotor karena air ini membawa lumpur dan material tanah seperti pasir. Kemudian, air permukaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perairan tergenang dan yang kedua perairan mengalir. Air yang tergenang yaitu sekumpulan air yang tidak mengalir. Contohnya yaitu ada danau, rawa, dan laut. Kemudian perairan mengalir yaitu sekumpulan air yang mengalir atau berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah sungai. Jika kalian merasa materi yang ada di video ini masih belum lengkap, kalian bisa membuka LKS Permata kelas 5 halaman 43 sampai 44. Atau kalian bisa mencari informasi tentang materi ini di internet melalui gadget kalian dan tentunya dengan pengawasan orang tua. Setelah kalian sudah menyimak apa yang ada di video, sekarang kita masuk ke penugasan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan kekeringan? Nomor 2. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Nomor 3. Apa yang dimaksud air tanah? Yang keempat, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Yang kelima, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Dan yang terakhir, yang keenam, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Silakan pause video ini untuk mengerjakannya dan boleh diulang kembali video ini jika ingin membaca atau menyimak materinya kembali. Untuk anak-anak kelas 5A MI Al-Fatah bisa dikerjakan di buku tulis. Untuk soal beserta jawabannya ditulis ya. Jika sudah selesai mengerjakan, silakan play kembali video ini untuk melihat atau mengoreksi jawaban kalian dengan jawaban yang ada di video ini. Oke, kita lanjut ya. Jawaban nomor 1. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada teks? Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks yaitu ada siklus air, penguapan air, hujan, air mengalir, dan terjadinya air tanah. Untuk jawaban nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Yaitu pada proses siklus air ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun merupakan air bersih. Jawaban nomor 3. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Manusia bisa memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Kita lanjut ke jawaban yang nomor 4. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Air tanah lebih jernih dan bersih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Oleh karena itu, manusia bisa memanfaatkan air tanah untuk keperluan sehari-hari dengan membuat sumur. Untuk jawaban nomor 5, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Air permukaan merupakan air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Kemudian nomor 6 yaitu yang terakhir, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jawabannya yaitu saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Hari ini kalian sudah belajar di tema 8 subtema 2 pembelajaran 2 serta sudah mengerjakan tugas yang ada di video ini. Semoga apa yang ada di video ini bisa membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Dan saya minta maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, serta jangan lupa untuk mencuci tangan.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.